Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmudah, NIM 1220218310, absen 8, jurusan Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya akan mempersembahkan video mengajar saya untuk memenuhi tugas magang 1 dan magang 2 MTS Sultan Agung Jabal Sari. Baik, langsung saja kepada materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu Ad-Darsus Salis Al-Marafiqul Madrasiyah, fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah adalah semua hal yang ada di sekolah, bisa berupa tempat yang ada di sekolah tersebut. Dan dalam bab ini kita akan mengenal apa saja yang termasuk fasilitas dalam sekolah. Seperti contoh, faslun kelas, maktabatun perpustakaan, musolla mirhadun toilet, mal'abun lapangan, hammamun kamar mandi. Selanjutnya dalam bab ini kita juga mempelajari kata keterangan tempat, karena di situ kita nanti jika membuat sebuah kalimat menunjukkan suatu tempat, kita membutuhkan yang namanya kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat di sini ada 8 macam. Di antaranya yaitu amama di depan, khalfa di belakang, janiba di samping, baina di antara, fauqa di atas, ala di atas, tahta di bawah, fi di dalam. Nah, saya akan memberikan contoh yang fauqa. Fauqa di sini memiliki arti di atas, tapi dalam artian untuk barang yang tidak menempel. Seperti contoh, al-misbahu fauqal maktabi. Lampu itu di atas bangku. Lah, di sini kan posisinya lampu itu tidak menempel ke bangku kan, cuman posisinya lampu itu pas di atasnya bangku. Begitu kurang lebihnya teman-teman. Seperti contoh lain ala. Ala ini juga memiliki arti di atas, tapi itu untuk benda yang menempel, yang langsung menempel di atasnya gitu. Seperti contoh, al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas bangku. Jadi kan jika ada bangku, terus di atasnya ada buku, dalam artian itu kan bukunya nempel ke bangkunya. Berarti itu kita, jika membuat sebuah kalimat, kita menggunakan kata keterangan tempat yang ala ya teman-teman. Jangan menggunakan yang fauqa, karena itu salah menurut ketentuan nahwu dan bahasa Arab yang sudah ada. Selanjutnya yaitu dalam bab ini kita juga mempelajari macam-macam kata sifat. Lah, kata sifat itu yang sudah kita ketahui banyak ya teman-teman. Dan di sini saya akan membacakan sedikit saja apa itu kata sifat, seperti apa itu kata sifat. Kata sifat seperti contoh, yakinun yang artinya yakin, syakkun yang artinya ragu, thayyibun yang artinya baik, habisun yang artinya buruk, jamilun yang artinya bagus, qabihun yang artinya jelek. Selanjutnya contoh lain yaitu shahihun yang artinya benar, khotoun yang artinya salah, kabirun yang artinya besar, shaghirun yang artinya kecil. Dan masih banyak lagi ya kata sifat yang harus kalian ketahui, dapat kalian pelajari sendiri di PowerPoint yang sudah saya buat. Jika kurang puas kalian bisa mencari dalam referensi buku lain di internet maupun e-book maupun perpustakaan yang ingin kalian kunjungi. Selanjutnya ada contoh lain ya, kata sifat yaitu rofiqun yang artinya tipis, yang kebalikannya adalah haddun yang artinya tajam, qalilun yang artinya tumpul, kebalikannya layyinun yang artinya lembut. Lah, itu tadi semua contoh sedikit ya, contoh kata-kata sifat yang wajib kita ketahui. Selanjutnya dalam bab ini kita juga harus bisa dan mampu memahami apa itu kata sifat tadi, kata keterangan tempat, apa itu mubtada, apa itu khabar. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi,
Mubtada itu isim yang dibaca rofa yang berposisi sebagai subjek, sedangkan khobar itu isim yang dibaca rofa juga, yang menyempurnakan pengertian kalimat sebelumnya dan itu berfungsi sebagai predikat. Dan hukum dari keduanya adalah rofa, dan tanda rofanya dapat kita ketahui dengan adanya dhamma. Nah, di sini saya akan memberikan contoh qiraah bacaan tentang madrasah. Mari kita baca bersama-sama. Setelah itu kita tulis apa yang sudah kita baca bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi madrasatun, al-madrasatu kabiratun wasi'atun wal madrasati jamilatun wa munazzamatun. Undur hadha musalla wa hadha al-maqsad wa janib al-maqsad al-hammam wa hadha faslun dirasi. Al-faslu maftuhun huwa jamilun wa wasi'un. Hadha hujratun, al-hujratu munazzamatun wa nadifatun. Hadha ma'malul lughati. Lah, itu tadi contoh bacaan, sebuah bacaan qiraah yang menjelaskan tentang keadaan di sekolah ya teman-teman. Dalam pengaplikasiannya, mari kita tentukan dalam bacaan qiraah tadi mana yang termasuk mubtada dan khobar, mana yang termasuk kata sifat, mana yang termasuk kata keterangan tempat, dan mana yang termasuk kata tunjuk seperti yang sudah saya jelaskan di bab sebelumnya. Ya, dalam kalimat hadhihi madrasatun, hadhihi di sini termasuk kata tunjuk muannas. Kenapa begitu? Karena yang ditunjukkan oleh lafadz hadhihi adalah sebuah madrasatun. Sedangkan posisi madrasatun di sini adalah posisinya muannas. Jadi kita menggunakan kata tunjuknya berupa hadhihi, yaitu kata tunjuk muannas juga teman-teman. Selanjutnya yaitu kita menentukan mubtada khobarnya. Seperti contoh dalam bacaan qiraah tersebut yang termasuk mubtada khobar adalah al-madrasatu kabiratun. Lah, al-madrasatu di sini berposisi sebagai mubtada sedangkan kabiratun berposisi sebagai khobar. Kenapa demikian? Karena sudah saya jelaskan tadi ya, apa itu mubtada dan apa itu khobar. Lah, mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat yang itu berposisi sebagai subjek dan itu rofa. Sedangkan kabiratun termasuk khobar karena di sini kabiratun menjelaskan kata madrasatun. Di sini kabiratun berposisi sebagai khobar yang dapat kita ketahui tanda rofanya yaitu menggunakan dhamma juga. Dan posisinya kabiratun di sini sebagai predikat yang menjelaskan kata sebelumnya yaitu kata madrasatun. Al-madrasatu kabiratun itu memiliki arti sekolah ini besar. Selanjutnya yaitu kita menentukan kata sifat dalam bacaan qiraah tersebut. Yang termasuk kata sifat adalah kabiratun. Mengapa demikian? Karena arti dari kabiratun itu adalah besar. Sedangkan kabiratun yang artinya besar itu dalam ketentuan bahasa Arab sudah menjadi ketentuan kalau kabiratun itu adalah kata sifat, yaitu menjelaskan suatu keadaan ya. Selanjutnya kita mencari kalimat apa saja yang di situ terdapat kata keterangan tempat, yaitu seperti contoh wajanibal maqsofi al-hammam. Wajaniba di sini termasuk kata keterangan tempat karena wajanibal maqsofi al-hammam dan di samping kantin itu terdapat kamar mandi. Menjelaskan bahwa al-hammam itu ada di samping kamar mandi, menjelaskan tempatnya al-hammam itu, kamar mandi itu, bahwa posisinya ada di samping kantin. Jadi dikasih kata janibah untuk menjelaskan kata keterangan tempat posisi kamar mandinya itu di mana. Dan yang pas menggunakan kata keterangan tempatnya itu menggunakan kata janibah yang berarti di samping. Lah, selanjutnya yaitu ad-darsur rabi. Di sini menjelaskan tentang al-adawatul madrasiyah, menjelaskan tentang fasilitas yang ada di sekolah tapi lebih kepada alat-alat yang ada di sekolah tersebut. Baik, saya akan memberikan contoh ya. Seperti contoh yaitu maq'adun bangku, kursiun kursi, hizanatun lemari, durjun laci, syubakun jendela.
Saatun jam, takwimun kalender, saburatun papan tulis, firjarun jangka. Lah, contoh lainnya itu mistaratun penggaris, istimaratun formulir, malakun map. Lah, itu tadi yang sudah saya jelaskan sebagian dari fasilitas yang seharusnya ada di sekolah dan memang biasanya ada di sekolah ya teman-teman. Jadi kita itu dalam bab ini kita itu dituntut untuk mengetahui apa saja bahasa Arabnya, semua fasilitas yang ada di sekitar kita di sekolah kita. Selanjutnya saya akan memberikan contoh sebuah qiraah yang di dalamnya itu menceritakan tentang fasilitas di sekolah kita. Baik, saya akan membacakan qiraahnya ya. Dengarkan baik-baik, hadis itu kita baca bersama-sama, kita tirukan bacaan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza Ali huwa jalisun 'ala al-kursi, hadza Hasan huwa talibun fi hadhihi al-madrasah aidan. Huwa min Surabaya wa hadza maktabun wa hadhihi saburatun. As-saburatu 'ala al-ha'id. Was-sa'atu fawqa as-saburati. Aina al-qalam? Undur al-qalam fi sunduk. Aina as-sunduk? As-sunduk tahta as-saburati. Artinya, ini Ali, dia sedang duduk di atas kursi. Ini Hasan, dia juga seorang murid di sekolah ini. Dia dari Surabaya. Dan ini papan tulis. Papan tulis di atas dinding. Dan di atas papan tulis terdapat jam. Di mana bolpen? Lihatlah bolpen di dalam kotak. Di mana kotak? Kotak itu di bawah papan tulis. Lah, itulah tadi sebuah bacaan, sebuah qiraah yang menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas, sebagian fasilitas yang ada di sekolah yang biasanya kita ketahui ya. Selanjutnya di sini kita akan menentukan, karena dalam bab ini kita difokuskan untuk memahami apa isim dhamir dan implikasinya dalam sebuah kalimat itu bagaimana gitu. Dalam sebuah bacaan qiraah atau hiwar, saya akan memberikan contoh apa saja yang termasuk isim dhamir. Dalam sebuah qiraah tadi yang termasuk isim dhamir langsung saya sebutkan ya. Huwa hadza Ali. Kenapa di sini hadza Ali termasuk isim dhamir? Karena di sini Ali itu ditunjukkan bahwa ini Ali menggunakan kalimat hadza. Kenapa menggunakan kata tunjuk hadza? Karena yang ditunjuk dalam kalimat ini adalah Ali, seorang laki-laki satu, yaitu mudzakkar. Maka kata tunjuknya juga menggunakan kata tunjuk yang mudzakkar, yaitu hadza. Contoh yang selanjutnya yaitu huwa talibun fi hadzal madrasah. Ini menggunakan isim dhamir huwa. Kenapa menggunakan kata isim dhamir huwa yang artinya dia laki-laki satu? Karena kalimat yang dijelaskan sesudahnya yaitu tolibun, yaitu seorang murid laki-laki satu. Tolibun kan artinya seorang murid laki-laki satu. Jadi menggunakan isim dhamir kata gantinya itu yang cocok menggunakan kata huwa, yaitu seorang laki-laki satu. Mungkin itu ya. Dalam kalimat qiraah tadi yang sudah saya bacakan terdapat 3 kata isim dhamir yang sama, yaitu huwa, dan terdapat terdapat kata tunjuk, isim isyarah berupa hala maupun hadhihi, itu banyak juga di bacaan qiraah. Kita dapat mempelajarinya, dapat mengamatinya secara lebih lanjut. Kita harus terus belajar dan terus mengasah, karena jika kita hanya mempelajari satu kali, kita akan sulit untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam sebuah kalimat maupun dalam sebuah percakapan maupun dalam sebuah bacaan qiraah ya teman-teman. Lah, mungkin itu tadi sedikit penjelasan saya tentang bab-bab yang sudah saya jelaskan tadi, al-marafiqul madrasiyah dan al-adawatul madrasiyah. Mungkin sekian penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya masih sama dalam tahap belajar ya teman-teman. Jadi harap dimaklumi jika ada kesalahan dan jika ada kebenaran dapat diterima karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.